Anak punya kewajiban juga kepada orang tua. Sampai orang tua meninggal, sudah lama, anak masih punya kewajiban. Apa? Berbuat baik. Untuk dipersembahkan pada almarhum yang meninggal, patidana. Almarhum ayah, ibu, kakek, nenek, semoga kebajikan yang kulakukan ini, almarhum, almarhumah, mendiang, suwargi, ikut bahagia. Dan orang berbuat baik itu tidak hanya ngasih uang, tidak. Berdana, sidik-sidik kok berdana, ngasih duit, tidak. Orang berbuat baik itu ya menyokong, ya melakukan perilaku yang baik, mengendalikan diri, bermeditasi, itu juga perbuatan baik. Meditasi tidak kalah baiknya dengan orang berdana. Para ibu, bapak dan saudara-saudara, baik, memang beberapa hari yang lalu saya berpikir kira-kira apa yang paling sesuai untuk bahan Dhamma kelas malam hari ini. Semula saya ingin berbicara tentang urusan moralitas. Tetapi saya pikir urusan moralitas ini seperti tidak ada habisnya. Dan kalau sekarang kita berbicara tentang moralitas, nanti yang keluar itu hanya gregeten, marah-marah. Berita yang paling menyentuh sanubari kita, kalau sanubari kita mungkin masih bisa mendengar, ya. Kecuali kalau sanubari ibu, bapak atau saudara sudah sulit untuk mendengar. Berita yang paling baru yang menyentuh sanubari kita adalah ada rel sepur yang diketok. Coba saudara, dahulu orang suka mencuri bantalan rel sepur, tetapi sekarang bukan yang dicuri bukan bantalannya, tetapi relnya itu diketok. Saya membayangkan kalau kereta apinya ngguling terus bagaimana? Untung tidak bermuatan saudara-saudara kita. Kalau kereta apinya itu membawa penumpang, lalu berapa korbannya? Apakah yang ngetok ini juga manusia? Ya biasanya yang bisa ngetok itu manusia, binatang tidak bisa. Yang membuat masalah termasuk yang bisa merakit bom segala macam itu ya manusia yang katanya beradab. Binatang tidak bisa. Ada berita yang masih hangat sekarang ini, marak penculian anak. Ibu bapak yang sudah tidak punya anak kecil mungkin tidak gelisah. Tapi kalau ibu bapak masih punya anak kecil dan bersekolah, apakah penculikan anak itu tidak membuat gelisah? Membuat khawatir, membuat was-was. Tidak hanya itu, tidak hanya itu. Mungkin harus kompromi dengan handphone dulu, bisa dimatikan dulu. Dan
Kalau ingin menjawab SMS ya mohon tidak di ruangan ini, mungkin bisa menjawab di luar. Dan tidak hanya itu, Ibu Bapak dan Saudara. Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan cerita penodongan. Siapa yang menodong? Yang menodong anak-anak SMP, yang ditodong anak-anak SD. Jadi ada teman yang tidak mau, kemudian takut digebuki, ikut benggolannya ini. Waktu konangan benggolannya lari, anak yang diajak itu tidak bisa lari, digebuki orang banyak. Betul terjadi ini. Saya baru mendapat cerita beberapa hari yang lalu. Dan anak-anak yang nodong, yang ngerampok anak-anak SD itu, yang ngetok rel sepur itu juga adalah umat-umat beragama juga. Orang tuanya juga mungkin mengajarkan agama kepada anak-anaknya yang SMP yang menodong itu. Hanya saya pikir mungkin yang diajarkan itu sembahyang, lupa mengajarkan berbuat baik. Saya pikir begitu. Sembahyang yang penting, berbuat baik dilupakan. Apalagi korupsi, Ibu Bapak dan Saudara. Oleh karena itu saya berpikir, kalau ngomong tentang moralitas, nanti isinya itu hanya gregetan saja. Bagaimana masyarakat ini, SMP sudah berani nodong, ngerampok untuk anak-anak SD, kepada anak-anak SD. Apalagi kalau korupsi. Saya diceritai lembaga pendidikan kita dapat subsidi. Tentu sebagai biku saya tidak boleh mengatakan dari mana lembaga mana. 137 juta terima utuh, dikirim lewat bank, tanda tangannya, tanda terima utuh. Tetapi 3-4 hari kemudian ada utusan yang 37 juta kembalikan. Untuk inilah, untuk itulah. 137 juta, 37 juta dikembalikan. Harus dikembalikan. 30% kira-kira itu. Saya tanya, kalau tidak dikembalikan bagaimana? Ngotot gitu ya, ngotot pertentangan begitu. Ya bisa Bante. Tapi apa enggak kasihan mahasiswa-mahasiswa kita kalau nanti tidak diluluskan? Korbannya kan mahasiswa kita. Atau dikembalikan semua begitu ya. Saya tidak mau terima, kembalikan semua. Saya tidak mau memberi, atau saya kembalikan semua. Ya bisa Bante. Tapi nanti anak-anak kita bisa dijepit nanti, bisa tidak lulus. Apakah kita tega anak-anak kita tidak lulus? Padahal, Ibu Bapak dan Saudara, biaya hidup di desa itu, kalau indekos di desa, sekolahnya ini di desa, 150.000 cukup untuk hidup 1 bulan. Coba 150.000, tidak termasuk uang kuliah dan uang kos ya, hanya hidup 1 bulan. Di Jogja paling tidak 600.000, 700.000 cukup. Di desa 150.000, 1 bulan cukup. Nah ini 37 juta diambil begitu saja.
Itu yang kami mendengar, itu yang kita tahu. Yang lain, waduh, berapa banyak. Lalu bagaimana, Bante? Sepertinya putus asa kita. Sepertinya masa depan tidak lebih baik. Ibu, bapak, dan saudara, tidak ada jalan lain. Satu-satunya jalan adalah biar yang lain, saya tidak. Tidak ada jalan lain. Kalau bisa kita mengajak yang lain lebih baik, berubah, jangan begitu. Tetapi kalau kita tidak bisa mengajak yang lain, tidak bisa mengubah yang lain, satu-satunya jalan hanyalah biar yang lain, saya tidak. Itu yang paling mungkin. Ada cerita, mungkin di antara ibu bapak sudah mendengar. Bagus sekali cerita ini. Ada seorang yang pandai, punya pengaruh, punya pergaulan sangat luas, pejabat juga. Dia berjuang keras bagaimana ada perdamaian di dunia ini. Dia pergi ke sana kemari dan sebagainya. Tapi di separuh umurnya, akhirnya dia menyadari sulit. Menciptakan perdamaian dunia ini memang sulit, amat sulit. Sudahlah, ambisi itu saya lepas saja. Yang penting negara saya sendiri damai, tentram, aman. Dia berjuang untuk itu berpuluh-puluh tahun. Tetapi juga sulit menenteramkan, mendamaikan, membenarkan negara kita sendiri. Semuanya ini, semuanya ikut aturan, penuh dengan kejujuran, kerja keras, sesuai hukum, tidak ada kekerasan. Sulit. Akhirnya dia menyerah. Memang sulit. Saya lepaskanlah. Sekarang paling tidak keluarga saya sendiri saja yang harus baik, harus harmoni, harus tidak tukaran, harus jujur, kerja keras. Semua keluarga saya. Itu pun juga tidak mudah, sulit. Anak, menantu, cucu, famili semua ikut aturan, jujur, hidupnya tentram, tidak cekcok, tidak ramai, mengikuti etika. Sulit juga. Umur sudah mendekati 80. Sudah sakit-sakitan, badan sudah loyo, semangat sudah merosot jauh. Akhirnya dia menyerah. Membuat beres, bagus, seluruh keluarga saya juga sulit. Sekarang saya ingin mengubah diri saya sendiri saja. Tapi umur sudah 80. Waktunya sudah hampir habis. Kalau memang ingin mengubah dirinya sendiri, mengapa tidak dulu-dulu? Tidak dulu-dulu mengubah dirinya sendiri menjadi lebih baik. Kok kepingin mengubah dirinya menjadi lebih baik sesudah umur 80? Kebiasaan buruk, pikiran-pikiran yang buruk, fisik sudah lemes, sudah loyo, mau melakukan apa saja, mengubah dirinya sendiri, kebiasaannya sendiri
juga sulit. Karena sudah berpuluh-puluh tahun baru kepengen mengubah dirinya sendiri. Kenapa tidak dulu-dulu? Kalau dulu-dulu mulai mengubah dirinya sendiri, tentu keluarganya akan mendapatkan contoh yang baik. Istrinya, suaminya, anak-anaknya akan mendapatkan contoh yang baik. Dengan mengubah diri kita sendiri, kita memberikan contoh pada keluarga kita. Itu real. Daripada keinginan untuk mengubah dunia. Bante Dhammananda almarhum pernah menulis, jangan ingin menyempurnakan dunia. Para nabi-nabi juga tidak mampu. Semakin Anda berambisi untuk menyempurnakan dunia, semakin Anda pusing. Oleh karena itu, apa tadi yang saya jelaskan, kepincangan-kepincangan moralitas yang hancur, satu-satunya jalan adalah kalau kita tidak bisa mengubah yang lain, biar yang lain. Saya tidak. Itu yang paling mungkin. Itu yang bisa kita lakukan. Tidak ada pilihan lain. Syukur kita bisa memperbaiki keluarga kita, orang lain. Saya ke sana kemari memberikan ceramah, ya di sini, di Solo, di Jogja, di Magelang, di luar Jawa sampai ke Batam, ke Kalimantan, kemana-mana, ke Sulawesi. Semogalah yang mendengar uraian kami, meskipun tidak banyak, mendapatkan manfaat, bisa mengubah dirinya menjadi lebih baik. Semogalah. Kalau memang tidak mampu, tidak ada gunanya saya memberikan ceramah, saya tidak putus asa. Tidak apa, yang penting saya tidak. Saya tidak korupsi. Saya tidak akan menodong. Saya tidak akan melakukan hal-hal yang buruk. Biar yang lain. Saya tidak bisa menguasai yang lain. Pokoknya saya tidak. Ibu, bapak, dan saudara, tidak usah kita berteori atau berpikir yang muluk-muluk. Hal-hal yang simpel-simpel saja. Kita mulai dari hal-hal yang simpel-simpel. Tetapi harus dimulai dari diri sendiri sekarang. Saya mendapatkan cerita sebelum maju ujian negara, anak-anak itu skripsinya itu diperdalam, dibahas dan sebagainya. Lalu guru-guru, ada guru yang membimbing diundang, namanya memperdalam skripsi, dibahas dan sebagainya. Nanti kalau ujian negara pertanyaan begini bagaimana, mengantisipasi. Selesai pendalaman skripsi, mahasiswa-mahasiswa yang mau ujian itu urunan. Tidak banyak, mungkin 150.000 atau 200.000, ya beberapa puluh orang. Diberikan kepada dosen itu. Dosen ini tidak mau terima. Oh tidak, saya tidak harus menerima urunan dari kalian. Saya tidak harus menerima uang tips dari kalian. Tidak. Saya ingin membantu kalian sebagai dosen dengan setulusnya. Mengapa mahasiswa urunan? Karena acara itu di luar kurikulum. Dia ingin mendalami skripsinya. Inisiatif mereka mengundang dosen yang membimbing di luar program, di luar jadwal sekolah, di luar kurikulum. Karena itu anak-anak urunan untuk memberikan sekedar honor kepada dosen yang membantu itu. Dia menolak.
Tidak seberapa, ya mungkin 150.000 atau berapa, 200.000. Ya Pak, untuk bensin Pak, untuk anu. Tidak, saya tidak berhak untuk menerima. Hanya sikap yang sederhana itu saja. Oh, mahasiswa merasa tersentuh. Oh, dosen ini bagus sekali. Mungkin sikap itu tidak memberikan ilmu, tetapi memberikan contoh. Kalau nanti dosen-dosen, mahasiswa-mahasiswanya itu lulus, dia menjadi dosen, peristiwa itu tidak akan mudah lupa. Sanggupkah kita? Sederhana. Tidak. Kamu tidak usah kasih uang pada saya. Ini kewajiban saya, membantu murid-murid mahasiswa untuk maju. Apakah masih ada Bante dosen seperti itu? Justru yang saya ceritakan ini kisah nyata, Ibu Bapak. Hanya saya tidak usah menyebut namanya. Dan yang bersangkutan juga mungkin tidak perlu disebut namanya, tidak ingin disebut namanya. Hadir di sini atau tidak hadir di sini saya juga tidak tahu. Mungkin hadir, mungkin tidak hadir. Hal-hal yang sepele seperti itu, contoh-contoh yang sederhana seperti itu sangat-sangat dibutuhkan sekali sekarang ini. Apalagi dosen. Mengapa orang tua tidak? Hal-hal yang kecil-kecil, konsisten, disiplin, menghargai waktu, tidak menerima yang bukan haknya. Sangat menyentuh. Kita memberikan contoh tidak hanya dengan berbicara, nasihat, uraian-uraian, tetapi dengan sikap, kelembutan, ketegasan, kasih sayang yang tidak ada pamrihnya, yang tidak berpamrih, dengan ketulusan. Pamrihnya hanya satu, berbuat baik. Ibu, bapak, dan saudara, di antara ibu bapak sudah banyak mendengar Dhamma. Berapa tahun? Wihara ini saja sudah 5 tahun. Ibu bapak mungkin mendengarkan Dhamma sudah lebih dari 5 tahun. Ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun. Tetapi kadang-kadang mengapa Dhamma yang kita dengar itu kok tidak membawa perubahan dalam perilaku kita? Seolah-olah ya sama saja dulu dengan sekarang. Apa yang saya pelajari dari ajaran Dhamma ini, di mana manfaatnya? Ada 2 hal, Ibu Bapak dan Saudara. Yang pertama adalah yang kita pelajari bertahun-tahun, berbulan-bulan, mungkin berminggu-minggu, yang rajin datang ke baktian, lupa. Ya tidak lupa Bante, ya tidak lupa kalau diingat-ingat, waktunya digunakan, lupa. Sebab yang kedua adalah emosi. Kalau emosi sudah muncul, oh Tuhan, dosa, akibat karma, nama jelek, lupa semua. Pokoknya tidak, ya, emosinya membara-bara, tidak peduli orang tua, tidak peduli hukum karma, tidak peduli dosa, emosi negatif. Saya menerjemahkan emosi negatif untuk menerjemahkan kilesa, kotoran batin. Jadi kalau kotoran batin itu mudal, terpancing, semuanya gelap. Kalau ini tiba-tiba mati lampu, di luar juga lampunya mati semua, kita tidak tahu satu persatu. Siapa duduk di sana, siapa duduk di sana, siapa, tidak tahu sama sekali. Siapa pakai pakaian putih, siapa pakai pakaian hitam, tidak tahu sama sekali. Ini rata atau ini turun, tidak tahu sama sekali.
Emosi. Kalau emosi muncul, kegelapan batin. Yang kita ingat, yang kita imani, yang kita yakini, yang kita takuti, oh tidak akan takut. Emosi membutakan kita, emosi melupakan kita, emosi yang negatif. Itu yang membuat yang kita pelajari bertahun-tahun itu seolah-olah useless, tidak ada gunanya. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, beberapa hari yang lalu di Mendut kami mendapatkan tamu sangat baik, Pak Gede Prama. Oh, kalau mengundang beliau mahal. Mungkin pembicara paling mahal di Indonesia mungkin. Apalagi kalau yang mengundang itu company, perusahaan. Saya pernah dianjurkan, Bante kan kenal baik dengan Pak Gede Prama. Oh iya, mbok mengundang Bante Pak Gede Prama. Saya mengatakan, wah, sulit. Tapi kemarin SMS pada saya ada di Borobudur Bante, bisa saya berbicara ngomong-ngomong Dharma di wihara. Oh, senang sekali saya. Bu Meme hadir. Banyak yang senang. Direkam juga. Dia ada DVD-nya, mungkin nanti bisa dibagi-bagi di sini. Beliau menyinggung sikap seseorang di dalam kehidupan yang sesungguhnya sumbernya dari Sang Buddha. Saya akan menjelaskan agak jelas. Waktu itu Pak Gede Prama hanya menyinggung sedikit. Ada 4 cara atau sikap yang dilakukan seseorang dalam kehidupannya. Dalam bahasa Pali disebut Joti Tamo Parayano. Tamo, T-A-M-O, bukan Joti Damo, bukan. Joti Damo nama Bante. Joti Tamo Parayano, dari terang menuju gelap. Joti itu terang, Tamo, T-A-M-O itu gelap. Apa artinya? Dia punya kekuasaan, dia punya pangkat, dia punya materi cukup, tidak kekurangan, berkelebihan, tetapi dia menggunakan materinya itu untuk narkoba, untuk judi, untuk main perempuan. Bukan pemuda lagi, dewasa, juragan, orang kaya raya. Tapi dia menggunakan kekayaannya itu untuk foya-foya, untuk narkoba, untuk judi, pergi ke sana, ke Genting, kemana. Tanahnya lama-lama dijual, habis. Itu namanya Joti Tamo Parayano, dari terang menuju gelap. Makmur, kaya, kecukupan, punya pangkat, tidak kekurangan, tapi dia menggunakan materinya untuk hal-hal yang menghancurkan dirinya sendiri. Yang kedua, Tamo Parayano. Tamo Parayano. Oh, dulu dia punya perusahaan gede. Mungkin di antara ibu bapak ada yang kenal. Bangkrut, hancur waktu Krismon. Entah karena hutang, entah karena apa. Oh, dia menderita sekali. Dia di dalam kegelapan. Lalu apa yang dilakukan Bante? Dia buka pabrik ekstasi yang terbesar di Indonesia, di Tangerang.
Ada orang dari Hong Kong, dari Jerman, dari Belanda di situ. Ketangkep, diadili, dihukum mati. Umat Buddha bantu, umat Buddha, saudara. Coba tamu-tamu Parayano dari gelap menuju gelap. Di PHK, pengurangan karyawan, pabriknya tutup, aduh menderita sekali, bagaimana ini. Lalu ngerampok, lalu kulaan narkoba. Pil satu itu belinya 60.000. Kalau kamu jual 100.000, sehari bisa jual 200.000 untungnya. 1 bulan paling sobek berapa? 3 juta, 4 juta. Siapa tidak ngiler? Tapi kalau tertangkap bagaimana? Tamu-tamu Parayano dari gelap menuju gelap. Di PHK, tidak dapat kerjaan, usahanya hancur, gelap, menuju gelap. Istrinya atau suaminya selingkuh. Waduh, tidak mau kalah saya. Kalau hanya begitu saya juga bisa. Nah, bukan mencari bagaimana baiknya. Mbok mari kita sadar, andai kata betul ya, membangun rumah tangga demi hari depan, demi anak-anak. Tetapi melihat pasangannya begitu, wah, tidak mau kalah saya. Kalau hanya begitu saya ya bisa, lebih pintar mungkin. Nah, dari gelap menuju gelap. Bukan dengan pikiran dingin, bukan dengan minta bantuan orang tua atau orang yang dihormati untuk menyadarkan pasangannya, memulai yang baru, membangun kehidupan yang bahagia. Yang sudah ya sudah misalnya ya, tetapi dari gelap menuju gelap. Kemudian apa? Cerai. Kemudian apa? Masing-masing tidak karu-karuan. Lebih gelap lagi. Dari gelap menuju gelap mendapatkan gelap. Tetapi ada Tamo Joti Parayano, dari gelap menuju terang. Banyak yang PHK, banyak yang usahanya hancur, tidak putus asa, cari kerajinan, mulai usaha yang kecil dengan keuletan, dengan menghemat, dengan sungguh-sungguh bertapa tidak hanya seperti Sang Buddha 6 tahun sengsara, makan sederhana, pakaian sederhana, menabung, usahanya lalu menjadi besar. Tamo Joti Parayano. Saya punya kenalan, Bante, saya dulu itu travel biro loh, travel agent itu. Orang beli tiket, nguruskan paspor. Lama-lama saya nyewa pesawat karena ada yang tur banyak. Lama-lama saya beli pesawat, Bante. Sekarang, Bante, saya membeli 120 pesawat baru. Garuda, Bante, hanya punya 48 pesawat. 48 maskapainya Garuda. Saya beli 120. Tiap bulan datang satu. Tahun depan Bante tiap bulan datang dua. Agustus ini pesawat saya sudah 51. Lebih banyak 3 dari Garuda. Dulu dia hanya travel biro, travel agent. Dan travel biro itu sekarang masih, Bante, tidak saya matikan. Betul, ini cerita nyata, saya kenal dengan baik. Ini Tamo Joti Parayano, dari gelap menuju terang.
Banyak cerita ini di majalah-majalah, di surat-surat kabar, di televisi. Orang yang terjepit, orang yang disentimeni temannya sampai keluar dari pekerjaan, tidak ada salahnya. Dia tidak marah, dia tidak dendam. Bangkit kembali, bangkit kembali. Apalagi masih muda, maju kembali. Mampu. Tamo Joti Parayano. Tidak tamo Parayano. Tidak dari gelap mencari gelap, dari gelap mencari terang. Yang keempat, Joti Parayano. Dari terang menuju terang. Materi cukup, penghasilan cukup, kekayaan ada, digunakan untuk membiayai hidup keluarganya, membesarkan usahanya, menyekolahkan anak-anaknya, memberikan bantuan pada kegiatan sosial kemasyarakatan, sosial keagamaan. Ini Joti Parayano. Dari terang menuju terang. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, oleh karena itulah, sehubungan dengan pengantar yang saya sampaikan di depan, malam hari ini saya mengambil pokok bahasan menjadi orang bijaksana. Dalam bahasa Pali disebut Sapurisa Dhamma. Dhamma bagi orang baik. Sapurisa. Saya bertanya dengan Bante Dhammadhiro yang ahli bahasa Pali. Beliau mengatakan orang baik atau sapurisa itu sinonim dengan orang bijak. Orang bijak itu dalam bahasa Pali pandita. Pandita di sini artinya luas, Ibu Bapak. Orang yang bijak karena punya kebijaksanaan. Pandita di sini bukan pejabat agama ya. Memakai pakaian seragam, memimpin perkawinan, bukan hanya itu. Umat Buddha atau bukan, pria atau wanita, biku atau umat, muda atau tua, kalau dia punya kebijaksanaan, dia adalah pandita, orang yang bijak. Mengapa Bante memilih topik itu? Saya sengaja malam hari ini tidak cerita tentang tidak melekat, siap menerima perubahan. Ya, semuanya tidak kekal, tidak dulu. Saya ingin berbicara menjadi orang bijak sehubungan dengan uraian saya di depan. Kalau tidak bisa mengubah yang lain, biar. Yang penting saya tidak. Tidak ada pilihan lain. Sekarang ini tidak ada pilihan lain selain itu, saudara. Syukur bisa mengajak suami atau pasangannya, istri. Syukur bisa mengajak anak-anak. Syukur bisa mengajak teman-teman. Sebagai biku, syukur saya bisa mengajak umat Buddha dan bukan umat Buddha untuk menjadi lebih baik, lebih baik. Meninggalkan yang buruk. Tamo Joti Parayano, ayo tinggalkan yang buruk-buruk. Ngetok rel korupsi, ayo ditinggalkan. Marilah menjadi yang lebih baik. Tetapi kalau sudah tidak digubris, ya tidak apa-apa. Biar saja. Yang penting saya tidak. Tidak ada jalan lain. Saudara mau memilih bagaimana? Atau saudara mau ikut hancur? Biar yang lain. Kalau tidak bisa ditolong, saya tidak. Satu-satunya pilihan sekarang ini. Apa tujuh orang bijak itu, Ibu, Bapak, dan Saudara? Yang pertama adalah Dhammanyuta. Bahasa Pali tidak usah diingat lah. Yang penting terjemahannya. Apa artinya Dhammanyuta? Orang bijak adalah orang yang mengetahui sebab-sebab.
Sebab ini menimbulkan kehancuran. Sebab ini membawa kemajuan. Orang yang tidak bijak perilakunya ngawur. Dia tidak menggunakan pertimbangannya. Orang bijak sama dengan orang pandai, Bante. Oh tidak. Kepandaian itu kan ilmu, alat, pisau. Orang bijak itu tepat menggunakan pisau. Saya mendengar kalimat yang bagus. Oh Bante, sekarang orang pintar itu banyak. Menjadi orang pintar juga tidak sulit. Saya baru-baru dimintai nama oleh umat yang membangun pagoda Kuan Im di Watugong. Dia habis berapa miliar itu pagoda Kuan Im. Bante, saya mau membuat sekolah. Sekolah 3 bahasa di Semarang, Bante. Saya carikan nama. Jadi sekolah yang andalan, gurunya bagus, bahasanya Inggris, Indonesia, Mandarin, atau Perancis, Inggris, Indonesia, atau Jepang, Inggris, Indonesia. Banyak. Menjadi orang pintar, membuat menjadi anak-anak kita pintar tidak sulit. Orang pintar juga banyak, tetapi orang bermoral baik sedikit. Dosen yang pintar-pintar banyak, pejabat yang pintar-pintar banyak, termasuk yang pintar ngambil 37 juta itu. Itu juga termasuk kepintaran itu. Tetapi dosen yang mau memberikan kebaikan, contoh yang baik, meskipun dia bukan orang besar, tidak menerima yang bukan haknya. Kecuali ya anak-anak itu sudah punya penghasilan. Anak-anak tidak punya penghasilan, dia kos di desa 150.000 hidup 1 bulan. Nah kok dosennya mentolo terima tips, kan kebangetan sebetulnya ya. Dia tidak mau terima. Memberikan contoh untuk menjadi orang baik. Orang pandai banyak. Cara untuk menjadi pandai sekarang juga tidak sulit. Tetapi menjadi orang yang bermoral baik tidak mudah. Ada seseorang yang ditanya, "Mas, anaknya bagaimana?" "Oh ya, sudah kelas 2. Pandai Mas?" "Ya ndak pandai lah, ndak termasuk ranking, anak saya ya biasa saja." "Tidak apa Mas, tidak apa. Orang pintar sudah banyak, orang baik." Jika anak-anak ibu bapak, anak-anak yang bermoral, anak-anak yang baik, meskipun tidak terlalu pandai, daripada terlalu pandai mengambil 37 juta, sangat tercela. Orang bijak akan tahu sebabnya apa dia bisa maju. Mengapa dari travel agent lalu bisa menjadi maju? Dia akan melihat sebabnya. Yang punya pesawat itu mengatakan, "Bante, saya ini pernah dicurigai pesawat saya membawa narkoba, bawa heroin, karena itu saya bisa beli pesawat 120 biji." Saya bilang, ikut saja pesawat saya, intelijen ikut saja, dilihat saja kalau ada heroin, ada narkobanya. Dia tidak belajar bagaimana sebabnya menjadi maju, tetapi dia mencurigai yang negatif. Yang timbul kan kebencian, iri hati. Orang bijak akan mencari tahu sebab untuk maju. Kita bisa belajar kok itu. Tidak hanya di dunia awam, di dunia kebikuan juga saya belajar. Bagaimana bante-bante itu bisa bertahan berpuluh-puluh tahun. Suatu ketika kan kita mendapatkan terpaan angin loh.
Antara terus atau tidak, tidak atau terus, terus atau tidak. Bagaimana kok dia bisa maju? Bagaimana dia bisa bertahan? Bagaimana kok dia bisa bermanfaat? Kok bisa kuat? Kalau saya berusaha mencari tahu sebabnya, itu bermanfaat bagi saya. Orang bijak akan mencari sebab, mengerti sebab, bagaimana untuk maju, untuk survive, untuk maju. Yang kedua, atanyuta, A-T-T-H-A, atanyuta. Orang bijak akan mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukan. Kalau saya melakukan ini, bagaimana akibatnya? Saya melakukan ini, apa risikonya? Kalau orang tidak pikir begitu, bagaimana Bante? Melakukan apa saja, ngomong apa saja, tang teng tang teng. Masyarakat juga akan mengatakan dia tidak bijaksana, dia sama sekali tidak bijak. Bukan saja Sang Buddha, masyarakat juga akan mengatakan dia nggak bijak, dia sembrono. Orang bijak akan berpikir, kalau saya berbuat begini, apa akibatnya? Kalau saya marah-marah, pegawai diusir karena kesalahan sedikit, mobilnya mundur, ketabrak, orang bijak akan berpikir, apa akibatnya kalau dia saya keluarkan? Saya harus mencari sopir baru, belum tentu jujur seperti dia, belum tentu punya pengalaman seperti dia yang sudah bertahun-tahun, 10 tahun lebih ikut saya. Kesalahan dia hanya sedikit, saya harus mengajari dari awal. Mengapa tidak saya maafkan? Apakah kesalahan dia fatal? Apakah dia sengaja nabrakkan mobil saya? Orang bijak tidak gegabah. Orang bijak akan berpikir, apa akibat kalau saya melakukan ini? Sekarang tidak. Oh, no pesenan toh. Pesenan apa? Ketoke rel, ketoke. Apa dia tidak berpikir apa akibatnya? Akibatnya untuk kereta api dan akibatnya kalau dia ditangkap, di penjara. Apa dia bisa menikmati uang pesanan ngetoke rel itu? Dia tidak berpikir begitu. Tak wene duit 20.000, kae kacane kae diantem, antem. Melayu. Tapi saya mendengar di Malaysia orang dikasih uang 200.000 suruh ngantem kacanya orang, tidak mau dia. Risiko. Orang bijak akan berpikir apa akibat yang saya lakukan dari perbuatan yang saya lakukan. Orang yang tidak bijak, emosi yang bekerja. Tidak ingat etika, tidak ingat sila, tidak ingat orang tua, tidak ingat nama baiknya akan hancur, tidak ingat kalau di agama lain hukuman dari Tuhan, tidak ingat akibat karma, masa peduli. Dipikir mengko, sing penting saiki. Dia tidak bijak. Orang yang tidak bijak, bukan pandita. Yang ketiga, atanyuta. Yang kedua tadi A-T-T-H-A, atanyuta. Yang ketiga atanyuta, A-T-T-A, tidak pakai H. Apa artinya? Orang bijak mengetahui kondisi dirinya dengan benar. Siapa, bagaimana kondisi saya. Kalau saya waktu itu menjadi biku baru junior, saya harus banyak belajar, banyak mengabdi. Kalau waktu itu saya ingin memimpin, ingin kesana, ingin menangani ini, menangani itu, biku-biku yang lain mengatakan Panyawaro ini apa ini? Biku baru 1-2 tahun. Kalau junior ya harus tahu kami junior, ada yang lebih senior. Tetapi kalau saya sekarang menjadi senior,
Saya harus menunaikan kewajiban saya sebagai senior, mengajar, memberikan contoh, meluruskan mereka yang salah, memperingatkan, hei jangan begitu. Kalau sekarang saya jadi senior lalu berlagak masih junior, saya bukan orang bijak. Menggantungkan diri, ditanya, enggak tahulah. Saya enggak tahu, kamulah yang ambil keputusan. Loh, Bante ini kan sudah tua, sudah dituakan. Kalau waktunya junior, Anda harus menempatkan diri sebagai junior. Anak, menantu, karyawan, kepala bagian. Kalau karyawan berlagak jadi bos, ya tidak lama, cepat-cepat dikeluarkan nanti. Tapi kalau Anda menjadi kepala bagian, Anda harus, saya kepala bagian, harus bertanggung jawab. Anda tidak bisa lepas tanggung jawab, yang penting kan gajian. Anda jadi kepala bagian, gajinya besar, bukan yang penting gajinya besar. Tanggung jawab Anda harus menunaikan kewajiban sebagai kepala bagian. Kalau Anda sekarang ikut orang tua, mau tidak mau harus ikut orang tua, senang tidak senang. Saya ingin bebas dari pengaruh orang tua, ambil keputusan sendiri. Nanti, kapan? Ya kalau sudah berumah tangga. Kalau sudah mandiri, tidak depend on orang tua. Kalau ternyata masih tergantung pada orang tua, ingin bebasnya, ya tidak bijak. Bukan hanya tidak bijak, akan timbul masalah-masalah baru, konflik, ketegangan, segala macam. Tidak hanya tegang dengan orang tua, mungkin dengan keluarganya, dengan kakaknya, dengan adiknya. Karena dia tidak bisa menempatkan diri. Kalau nanti dia sudah mandiri sebagai bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, dia harus mandiri. Jangan lalu tergantung pada orang tua lagi, ya terbalik. Tiba saatnya mandiri sekarang saya. Saya sudah tidak depend on orang tua. Oleh karena itu orang bijak harus memahami dirinya dengan benar. Tidak usah underestimate, tidak usah. Saya nggak bisa apa-apa. Ya, ditanya, Bu, Dek, anaknya sekolah di mana, Dek? Sebetulnya jawabnya kan gampang. 2 di SMP, Ci, 1 di SD. Selesai toh. Kalau orang underestimate, Dek, sekolahnya, anaknya sekolah di mana, Dek? Iya, saya ini orang miskin. Nggak bisa sekolah tinggi-tinggi, anak saya sekolahnya jelek-jelek aja, Ci. Aku ora takon. Aku ora takon kowe sugih apa miskin. Saya takon anakmu sekolah di mana. Apa ada, Bante? Ada. Bante pernah menjumpai orang begitu? Pernah. Tanya, lo tadi Bapak kesini naik apa? Jawabnya kan gampang toh. Oh, naik taksi. Ada teman Bante yang nyamper saya. Bapak tadi kesini naik apa? Iya Bante, wong saya ini orang miskin Bante, tidak punya kendaraan, ya pinjem-pinjem itu aja sulit. Ora takon saya, ora takon dan nyilehi sulit apa gampang. Itu underestimate. Dia merasa miskin, merasa tidak mampu, merasa bodoh, merasa tidak kaya. Lalu dia menempatkan dirinya di bawah, sangat bawah. Kan rendah hati Bante. Oh, egonya malah besar itu. Dia cerita, ya Ci, aku ini orang miskin Ci, anakku ya tak sekolah ke yang jelek-jelek Ci, nggak seperti anakmu. Itu kan egonya keluar toh. Kan yang tanya itu hanya butuh jawaban, anakmu disekolahkan di mana? 1 di SMP, 2 di SD, cukup. Nggak usah lalu ndelosor,
Aku ini orang miskin sih, ya gak kayak anakmu. Wah, iya. Jangan begitu. Jangan begitu. Tidak sesuai dengan Dhamma. Kita punya kekurangan, yes. Kita punya kemampuan lebih, ya. Biasa saja. Tidak usah delosor-delosor begitu, tidak usah menjilat. Itu keakuannya tinggi, egonya tinggi. Lebih miskin, lebih terbelakang, lebih jelek, lebih kurus, lebih gemuk, apalagi ya, macam-macam. Semuanya bisa membuat kita underestimate untuk diri kita sendiri, tidak baik. Meskipun bersombong-sombong juga tidak baik. Yang masih junior mengatakan senior juga tidak baik. Yang masih di bawah orang tua lalu kemudian mau menjadi bos di rumah tangga, ya tidak baik. Terlalu menaikkan diri yang tidak sesuai. Orang bijak akan tahu di mana letak saya ini, di mana. Kalau ibu bapak membaca Sigalo Wada Sutta, khotbah Sang Buddha, itu dari Sang Buddha sendiri. Kalau Anda sebagai suami, Anda punya tugas. Anda sebagai istri, Anda punya kewajiban. Anda sebagai orang tua, Anda punya tugas. Memberikan pendidikan pada anaknya. Pendidikan ilmu, pendidikan moral. Kalau anaknya sudah waktunya mencari jodoh, menurut Sang Buddha di dalam Sigalo Wada Sutta, orang tua harus ikut campur, memberi pertimbangan. Oh dia buruk, oh dia pemabuk. Tidak, karepmu golek karepmu, sak temu-temune kono. Tidak. Orang tua punya kewajiban. Kalau sudah tiba waktunya, orang tua harus memberikan warisan. Tidak ketang uang kepeng 1 sen 2 sen, itu kewajiban orang tua. Anak punya kewajiban juga kepada orang tua. Sampai orang tua meninggal, sudah lama anak masih punya kewajiban. Apa? Berbuat baik. Untuk dipersembahkan pada almarhum yang meninggal, patidana. Almarhum ayah, ibu, kakek, nenek, semoga kebajikan yang kulakukan ini, almarhum, almarhumah, mendiang, suwargi, ikut bahagia. Dan orang berbuat baik itu tidak hanya ngasih uang, tidak. Berdana, sidik-sidik kok berdana, ngasih duit, tidak. Orang berbuat baik itu ya menyokong, ya melakukan perilaku yang baik, mengendalikan diri, bermeditasi, itu juga perbuatan baik. Meditasi tidak kalah baiknya dengan orang berdana. Dan selesai kebaikan dilakukan, mumpung pikirannya masih segar, puas berbuat baik, buru-buru dipersembahkan pada terutama ibu dan ayah yang sudah meninggal. Karena kita mau memberikan makanan, uang, pakaian, tidak bisa. Andai kata bisa, di sana tidak butuh. Yang perlu berbuat baik, memberikan kondisi supaya yang meninggal bisa appreciate. Saya senang melihat anak cucu saya berbuat baik, saya ikut bahagia. Cukup. Itu kewajiban anak. Apa kewajiban biku kepada umat? Apa kewajiban umat kepada biku? Kewajiban biku kepada umat, kalau umat berbuat jahat atau ada jagat berbuat jahat, saya harus mencegah. Jangan gitu. Saya nasihati. Meskipun kadang-kadang yang dinasihati itu ngamuk. Tidak mau lagi ketemu Bante Panyawaro, ya wis. Resiko orang kasih nasihat. Kalau orang tahu berbuat baik, dorong. Syukur bisa memberikan bantuan materi sedikit. Mengajarkan dhamma itu kewajiban biku. Kewajiban umat kepada biku apa? Kasih makan, kasih jubah, kasih kebutuhan para biku. Kalau para biku datang ke rumahnya, dibukakan rumahnya. Silahkan duduk. Kewajiban umat kepada biku, kewajiban biku kepada umat, kewajiban suami kepada istri, kewajiban istri pada suami, kewajiban orang tua pada anak, kewajiban anak pada orang tua. Itu yang namanya attanyuta.
Sekarang saya ini di mana posisi saya? Saya sebagai anak, saya masih punya ibu, ayah sudah meninggal. Saya sebagai biku, saya punya kewajiban kepada umat. Saya sebagai teman terhadap biku-biku yang lain, saya punya kewajiban terhadap teman-teman saya. Orang bijak akan mengerti posisi dirinya. Kalau kita mendengar ing madya sung tulodo, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tutpuri handayani. Waktu di depan, anak-anak di belakang, orang tua kasih contoh. Waktu anak-anak mulai remaja, orang tua membangkitkan semangat. Waktu anak-anak sudah menikah, ya tutpuri. Kalau anak-anak sudah menikah, orang tua masih ing madya mangun karsa, mengaco. Nanti keluarganya bisa berantakan nanti. Karena orang tua mau mengatur segala-galanya. Kita harus tahu menempatkan diri di mana saya harus menempatkan diri. Atanyuta. Yang keempat, matan nyuta, MATTA, matan nyuta. Orang bijak adalah orang yang tahu cara yang baik untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Saya tidak akan mengulang kembali, tetapi menyinggung sedikit seperti yang di depan. Orang bijak tidak akan tamo-tamo parayano dari gelap menuju gelap. Ada kesulitan, tidak dapat pekerjaan, ikut bikin uang palsu, ditangkap, penjara. Itu ya umat Buddha, umat Buddha, saudara. Piye? Orang bijak adalah tamo joti parayano. Dari travel agent, pesawatnya menjadi 120. Itu juga umat Buddha, saudara. Tidak hanya yang dihukum mati saja, itu juga umat Buddha. Yang buat uang palsu juga umat Buddha. Mungkin. Tapi ngakunya begitu. Tidak tergiur. Meskipun satu hari dapat untung 200 juta, itu kalau yang laku hanya 5 butir cilik-cilik. Nek laku sak gegem gini berapa? Apa tidak menggiurkan? Tidak. Orang bijak tidak akan ambil risiko seperti itu. Kejahatan itu kan tidak menampakkan dirinya terus terang, toh saudara. Kenapa orang senang berbuat jahat? Lalu nanti akibatnya itu dia menderita, masuk penjara. Karena kejahatan itu kalau datang permulaan itu wajahnya bagus. Wajahnya apa, Bante? Handphone, televisi, mobil, rumah. Wajahnya kejahatan itu begitu. Lalu korupsi, jual narkoba, mencuri. Akhirnya menderita, masuk penjara, sengsara. Coba kalau kejahatan itu datang wajahnya jelek, siapa yang akan mau berbuat jahat? Oh, handphonenya kok bagus, komputernya bagus, televisinya besar, motornya bagus, rumahnya bagus. Itu wajah-wajah kejahatan bersembunyi di situ. Kita tidak sadar lalu kita berbuat jahat untuk mendapatkan semuanya itu. Biar televisi elek, biar rambutnya elek, biar hatinya rak bagus. Saudara mau pilih mana? Rambutnya bagus, hatinya elek, atau rambutnya rada awut-awutan sedikit lah, tapi hatinya baik, rendah hati, tidak emosional, ya, siap berkorban untuk yang lain. Ya, rambut ini juga akan rontok nanti, disemir berapa kali juga akan rontok. Yang penting kan Dhamma Sundara, inner beauty, keindahan di dalam.
Ya syukur Dhamma Sundara ini Dhamma kelasnya tiap bulan 2 kali, tidak banyak loh. Daerah yang lain tidak mungkin bisa Dhamma kelas sebulan 2 kali. Wiharanya sudah bagus, juga ada kegiatan yang bagus. Tapi kan kurang rame Bante, mbok bikin Bante, ciswaan. Buang sial di sini. Iya. Mau mendidik atau mau mencari angpau? Apakah kemerosotan moral itu juga melanda tempat-tempat ibadah, melanda rohaniwan? Oh iya, saudara. Ada biku yang, siapa tahu yang mengundang? Oh dia. Angpaunya itu tipis. Wegahlah saya ke sana lah. Kapan-kapan saja. Tapi kalau yang mengundang itu angpaunya tebel. Oh iya. Kapan Bapak perlu kapan? Ada Bante, wadah. Bisa diperbaiki, saya ingin memperbaiki. Kalau tidak mampu Bante, biar yang lain. Saya tidak. Sekarang ada biku-biku datang dari RRC, dari Taiwan, dari Thailand. Buka meja ngeramal di mal-mal, masuk Jogja, Semarang, di Medan. Saya mendengar cerita Pak Dirjen, Pak Budi Setiawan juga cerita kemarin. Saya mengatakan, Pak Dirjen gimana itu Pak Dirjen? Pak Budi mengatakan, saya bilang Bante, instruksi kepada Kapolda, tangkepi semuanya itu. Kalau orang luar negeri deportasi, blacklist. Kalau dalam negeri serahkan Departemen Agama. Saya mengatakan ya memang mandi, karena dirjennya bintangnya 2. Kalau di militer, di Angkatan Darat, majen ya. Kalau dirjennya sipil, perintah sama Kapolda nggak digubris. Pak Dirjen mengatakan yang salah juga umatnya Bante, tidak hanya bikunya. Yang mengundang mereka datang untuk praktek di mal-mal itu juga umat. Yayasan mengundang. Karena kalau mereka itu nanti dapat angpau, angpaunya itu giro bagi loro. Bikunya separuh, yang mengundang separuh. Kenapa Bante cerita malam ini? Perlu saudara. Kalau ada biku datang ke rumah saudara, ketemu di mana-mana, hati-hati. Jubahnya Theravada, Mahayana, Tibetan, hati-hati. Bila perlu tanya Pak Joni, tanya kepada telepon kepada Mendut ini bagaimana? Hati-hati. Siapa tahu biku palsu. Datang ke rumah, rumah Anda ini angker. Saya melihat ada aura yang buruk. Ini nanti Anda bisa mengalami kematian ini. Kalau Bu Ani digitukan apa tidak takut? Lalu gimana? Anda harus ciswa, bayar 5 juta, 10 juta nanti. Saya sudah ciswa di Dhamma Sundara, tidak laku, tidak mandi. Saya harus melakukan ini. Nanti dulu. Itu kemerosotan moral. Terjadi di mana-mana. Saya mendengar itu, Pak Budi juga cerita, saya suruh tangkepi. Sudah terjadi Pak Budi, sudah Bante. Yang deportasi sudah banyak. Yang orang Indonesia sendiri juga sudah ada, sudah ditangkap. Jubahnya saya suruh lepas, tahan. Hati-hati. Apa? Serigala, domba berbulu serigala. Serigala berbulu domba. Serigala memakai jubah. Hati-hati. Jangan kalau sudah kepalanya gundul, agak tua, jalan pelan-pelan, jubahnya kemudian lengkereng datang ke rumah kita.
Masa biku datang ke rumah tidak diundang? Nyuk 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 nyuk. Cerita ini ada sialah, ini ada apa? Biku datang ke rumah saudara ya karena saudara undang. Tidak tiba-tiba datang kemudian ngoceh-ngoceh ini apalah itu apa-apa, bawa sial ini. Nanti dulu, tidak usah percaya. Tanya dulu. Hati-hati. Jangan kalau sudah kepalanya gundul, agak tua, jalan pelan-pelan, jubahnya kemudian lengkereng datang ke rumah kita. Masa biku datang ke rumah tidak diundang? Nyuk 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 nyuk. Cerita ini ada sialah, ini ada apa? Biku datang ke rumah saudara ya karena saudara undang. Tidak tiba-tiba datang kemudian ngoceh-ngoceh ini apalah itu apa-apa, bawa sial ini. Nanti dulu, tidak usah percaya. Tanya dulu. Itu para biku tidak mata nyuta. Apa toh kebutuhan biku? Jubah, makanan sehari 2 kali atau 1 kali, tempat tinggal bukan miliknya, wihara mendut bukan milik kami, obat-obatan cukup, dan didapat dengan melakukan kebikuan, menjalankan kebikuan dengan baik supaya umat memberikan bakti. Selesai. Jangan jual jimat, bikin apa itu ciswaan, ngeramal rumahnya orang, didendeni sedikit-sedikit biar nanti angponya keluar. Aduh, sangat tercela, sangat tercela. Waktu Pak Anton meninggal, beliau yang memberikan tanah di Sunter 8.600 meter persegi, hampir 1 hektar di tengah kota. Sekarang berapa miliar tanah di tengah kota Jakarta seluas hampir 1 hektar, saudara. Waktu meninggal, anaknya Pak Trihatma sekarang jadi konglomerat baru. Menurut majalah Forbes, rankingnya sudah lebih tinggi dari Lim Swee Lyong. Bante, saya ingin bangun candi untuk menyimpan abu papa saya. Oh iya Pak Tri, saya ajak lihat-lihat candi-candi. Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Akhirnya dia memilih seperti ini aja Bante. Baik, 200 juta lebih. Oh, candi di sini lebih besar, saudara, 5 kali lebih besar. Selesai. Begitu selesai Pak Tri, waktu itu belum kenal baik dengan agama Buddha, tanya kepada salah seorang umat, ini sudah selesai candinya, saya sangat terima kasih. Bante Panya dikasih berapa ya? Saya bilang apa? Mau kasih saya berapa? Saya bilang tidak, saya tidak menjual jasa, saya bukan konsultan, saya biku mengajar dhamma. Selesai. Saya juga harus membalas budi kepada ayahnya, dia yang memberikan tanah hampir 1 hektar di tengah kota Jakarta. Selain itu membantu membangunkan gedung-gedung lagi. Selesai. Kalau saya menjual jasa, terima jasa, saya bukan biku. Saya bukan biku yang bijaksana, tidak mata nyuta, memenuhi kewajiban dengan cara yang tidak benar, mendapatkan kebutuhan dengan cara yang tidak benar. Ibu bapak harus mencari mata pencaharian dengan cara yang benar. Mata nyuta, seorang bijak memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang benar. Syukur bisa mengurangi kecelakaan. Supaya ada waktu untuk bertanya nanti. Yang kelima, kalan nyuta. Orang bijak adalah tahu saat yang tepat untuk melakukan perbuatan atau untuk tidak melakukan perbuatan. Kalau suami baru datang capek-capek kerja lembur, istri kepengen apa? Kepengen handphone yang baru.
belum makan sudah bilang, Pak handphone rusak. Tidak kalah nyuta, makan dulu, tidur dulu, besok pagi bangun minum kopi. Pak, nek punya handphone bagus rak bagus. Pagi biasanya emosi belum begini. Oh, istriku kok bijaksana, kalah nyuta, tahu waktu untuk berbicara. Kan begitu tuh. Kalau usia sudah bertambah 60, 70, Pak Gede kemarin mengatakan harus repacking our bags. Kalau umur sudah 60, 70 lebih, tasnya yang dibawa itu harus dibongkar, repacking, bebannya dikurangi, pekerjaannya mundur, kasih sama anak-anak, tenang, tahu waktu. Lah kalau tidak tahu waktu, kan bagus banget kerja keras, pokoknya masih sehat. Kapan berhenti? Besok nek sudah stroke. Ya tidak kalah nyuta. Kalah nyuta itu tahu saat berhenti. Apalagi kalau usia bertambah. Kepala 6, kepala 7. Repacking our bag. Bagasinya itu dibongkar, dipacking lagi. Yang tidak perlu dikeluarkan. Biar enteng. Lama-lama bagnya ini lepas. Kalau sudah mau menjelang pergi ke alam lain, ya bagasinya ini lepas total. Lah jasmani ini saja mau dibuang kok mau bawa bagasi. Repacking our bag. Dulu waktu saya menjadi biku 10 tahun, umur 30-41 hari saya bisa ceramah 3 kali di depan ribuan orang. Kalau Waisak itu pagi Tulungagung, siang sore Ngunut, malam di Blitar. Ribuan orang, kasih semangat pada mereka, semangat. Sekarang saya sudah tidak mampu, apalagi 3 kali, 2 kali pun tidak mampu. Umur sudah 50 lebih, 30 tahun terus keliling-keliling khotbah terus, kadang-kadang tiap hari. Apalagi batuk-batuk, saya juga harus repacking my bag. Bagasi saya harus dibongkar. Ceramah tahu waktu, tidak tiap hari, tidak 1 hari 2-3 kali diterima. Akan menjadi orang bijak. Kalau saya tidak mengerti waktu saya sekarang mulai menurun, saya tidak bijak. Memaksakan diri. Kalau nyuta, tahu waktu. Memberikan nasihat juga harus tahu waktu. Apalagi mengajukan permohonan, harus pinter-pinter. Kalau anak-anak masih kecil, SMP, mahasiswa sudah bisa lihat orang tuanya, moodnya orang tuanya, mintanya itu nanti lihat orang tuanya seneng. Oh, ini anak-anak ini sudah, sejak anak-anak dia sudah punya nalar ini. Dia menggunakan penalarannya, mulai bijaksana dia. Dia melihat orang tua, bahasa Belanda, lihat selahnya ya. Oh iya, bagus ini, moodnya bagus, baru dia minta. Ada waktu, dan tahu waktu untuk mulai mundur. Seiring dengan usia bertambah, kita juga harus mulai mundur. Yang keenam, parisanyuta. Orang bijak harus tahu di lingkungan mana kita berada. Sekarang saya di lingkungan umat Damaklas. Tetapi saya tidak akan berbicara sama seperti ini kalau saya diundang di lintas agama. Nah, kalau saya berbicara seperti ini di lintas agama, tokoh-tokoh agama akan mengatakan, oh kita ini mau dikhotbahi sama biku itu.
Padahal saya diundang, disuruh bicara. Kalau tidak disuruh bicara sih tidak ada masalah. Bante bicara ya. Ya berapa? Ya secukupnya lah Bante, setengah jam. Wah, ini harus hati-hati. Umat Buddha hampir tidak ada. Umat Buddha mungkin saya sendiri. Bagaimana menyampaikan di depan lingkungan seperti itu? Supaya tidak mengira mereka ini dikhotbahi, mereka juga pemimpin-pemimpin agama. Kalau tidak mengerti, tidak bijak. Orang yang jualan di pasar besar gitu ya, ruame itu, atau jadi guide, tiba waktunya mengumpulkan peserta. Waktu habis, kumpul, ayo kumpul. Nanti kalau ketemu saya, karena profesinya begitu, nanti kalau ketemu saya ngomongnya begitu, Bante, bagaimana Bante? Baik-baik. Wah, ya, maklum. Profesinya guide. Apa dia tidak bisa menyesuaikan diri Bante? Kalau dia bijak, punya sati, punya kesadaran, punya kewaspadaan, dia bisa mengendalikan diri. Saya ini menghadapi rombongan apa menghadapi Bante satu orang. Dia punya lingkungan yang ya, lama dia bergaul. Lingkungannya itu bebas sekali. Kasar. Kalau ketemu sama temannya kalau dap ngendi masih mending. Apa itu? Tenang men gitu ya. Saya tidak bisa niru. Tapi ini lebih kasar lagi. Bajingan, mau kemana? Nah, dia punya pasangannya suatu ketika disapa, hei bajingan, melurah, marah. Apalagi wanita yang dibegitukan, pacarnya yang dia mau, bajingan, arep melurah, hampir celaka. Dia bukan umat Buddha, saya kenal baik. Saya diminta, Bante nasihatilah Bante. Anak saya perempuan disapa dengan bajingan, salahnya apa? Gitu. Saya bilang, ya ini tidak mengerti di mana dia bergaul. Mungkin kalau sesama temannya itu dibegitukan udah biasa. Tapi kalau dia bergaul dengan mertua, dia bergaul dengan guru agama, ya harus tahu di mana dia bergaul. Meskipun tempat dia bergaul juga tidak sehat. Membahasakan dengan bahasa seperti itu tidak sehat. Dan kalau itu sudah bertahun-tahun nanti menjadi disketnya ini memorinya ini nanti sulit itu untuk dihapus itu. Sulit. Sampai nanti tidur ngelindurnya itu juga itu. Bajingan. Ya karena itu kita harus, orang bijak harus menjaga diri di mana dia bergaul. Yang terakhir, ketujuh, Pugala Paro Paranyuta. Kalau akan berhubungan individu, berhati-hati. Waktu hari Minggu saya mendengarkan ceramah Pak Gede Prama, hati-hati. Punya kenalan baik, ketemu baik, kedua, ketiga, keempat baik, kelima ngapusi. Ya pertama baik, membantu, tulus, kedua baik, ketiga baik, keempat baik, kelima ngapusi. Dan sekarang banyak sekali. Karena itu kalau kita akan kerjasama, berdagang, berumah tangga,
hati-hati. Bante itu namanya kan milih-milih. Oh ya, kita bukan orang suci. Kalau kita bergaul dengan penjudi, kita bisa ketularan, tergiur dengan manfaatnya. Kalau kita bergaul dengan pedagang narkoba, kita bisa ketularan. Kita belum orang suci, ibu bapak belum orang suci, belum arah. Meskipun kita tidak harus membenci. Aku tidak mau bergaul dengan dia. Aku mengharapkan dia menjadi sadar dan menjadi orang baik. Aku tidak membenci dia, aku tidak ingin menghancurkan dia. Tapi untuk bergaul nanti dulu. Memilih teman yang tepat untuk jadi teman bergaul, kalyana mitra, sahabat yang baik. Kan ya tidak ada Bante sahabat yang sempurna banget. Ya tidak ada, Ibu Bapak. Salah kecil-kecil seperti sopir mundur ke mobil nabrak, ya orang bijak akan berpikir. Asal tidak mengajak kita mencuri, narkoba, mabuk-mabukan, main perempuan, selingkuh, ngapusi, senang kalau kita mendapatkan keuntungan, kalau kita menderita tidak mau tahu. Di dalam Manggala Sutta coba Ibu Bapak baca. Asewana cebalanang panditanang cesewana. Tidak bergaul dengan orang bodoh bala. Bukan orang yang tidak sekolah, orang bodoh itu tidak peduli moral, tidak takut hukum karma, melakukan kejahatan, ya biasa saja. Panditanan cesewana, bergaulah dengan orang bijak, dengan pandita. Itulah berkah utama nomor 1, ada 38 berkah. Nomor 1 Sang Buddha mengucapkan itu, jangan bergaul dengan orang dungu, bergaulah dengan orang bijak. Etang manggala mutamang, itulah berkah utama. Baru Sang Buddha cerita yang lain-lain, moral apa, mendengar dhamma, sampai meditasi, nibbana, kebebasan 38. Tapi nomor 1 Sang Buddha menyebutkan jangan bergaul dengan orang bodoh yang tidak tahu moral, yang mengajak kita berbuat buruk. Mengapa? Bisa ketularan kita. Kan kita berhak Bante menasehati dia, menarik dia untuk menjadi orang baik, mengajak dia ke wihara. Anda yang mengajak dia, menarik dia, atau Anda yang ditarik dia yang menarik Anda? Kalau Anda bisa menarik dia sih bagus, tapi kalau Anda yang ditarik dia bagaimana? Hati-hati, tidak a priori, tidak membenci, hati-hati. Menjaga jarak, tidak terlalu dekat. Itulah Ibu Bapak dan Saudara. Sudah 1,5 jam lebih, saya pun harus kalanyuta, mengerti waktu untuk berhenti. Kalau tidak mengerti waktu untuk berhenti, batuknya menggigil, saudara tidak punya kesempatan untuk bertanya, saya juga tidak bijak. Inilah waktu bagi saya untuk mengerti saat berhenti. Tidak berat uraian ini, tidak menyangkut anatta, tanpa kemelekatan, siap menerima perubahan, tidak berat. Yang saya uraikan ini semuanya mengajak kita untuk, kalau yang lain tidak bisa diperbaiki, hancur, amburadul, biar. Yang penting saya tidak tahu waktu, tahu tempat bergaul, tahu posisi kita, anak, orang tua, junior, senior, tahu sebab untuk maju, tahu akibat apa yang akan kalau kita melakukan ini apa akibatnya. Ya, tahu memilih teman bergaul dengan baik, tidak emosi, dan berusaha untuk melakukan perbaikan sehingga dirinya menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Kalau dirinya menjadi lebih baik, dirinya juga akan menjadi contoh. Bagi siapa? Bagi siapa saja yang bergaul dengan kita. Terima kasih. Kami persilakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kita akan langsung mulai. Ya Bapak, silakan Bapak.
Iya, iya. Iya, iya. Setelah saya mendengarkan ceramahnya Bante, saya sepaham. Mohon untuk memperkenalkan diri dulu. Oh, saya namanya Hendro Utomo dari Kartasura. Silahkan, silahkan. Ya, setelah saya mendengarkan ceramahnya Bante, saya sangat setuju dan menerima. Tapi dalam kenyataannya, saya nanti kalau pulang saya sudah lupa semuanya. Saya juga setuju sekali kalau Bante bilang harus merubah dari diri kita sendiri. Tapi dalam kenyataan saya mengerti bahwa dunia ini tidak kekal, maka saya harus merubah. Saya sadar. Pada suatu ketika saya berpikir, saya selalu kalau ada dhamma kelas ingin mendengarkan. Tapi kenyataannya nol besar Bante. Akhirnya kesadaran saya keluar. Dalam praktek saya latihan terus mengheningkan pikiran saya. Dalam menghendingkan pikiran saya, setiap saya menerima ceramahnya Bante itu ya mungkin ya lupa, tapi saya pakai mengheningkan pikiran saya, nanti bisa muncul sendiri. Dalam prakteknya saya melihat, saya sepertinya diberitahu lewat kesadaran saya, dan itu saya praktekkan dan saya latih terus menerus. Kenyataan dalam posisi itu saya tidak bisa, istilah saya menang sendiri, tidak bisa. Adanya itu dari dalam itu, adanya itu mengalah. Sampai dulu istri saya sendiri tidak bisa merubah diri saya. Tapi dalam kenyataan sekarang ini, saya merubah diri saya dengan kesadaran saya sendiri. Terima kasih. Apakah ini betul Bante? Terima kasih. Ibu, bapak, dan saudara, sebetulnya yang di depan itu tadi saya sulit menjawab. Mendengar tapi kok lupa. Mau mengubah kok sulit. Tetapi aduh, lega saya. Karena yang terakhir beliau menjawab sendiri. Apa jawabannya? Istri tidak bisa merubah, tapi kesadaran saya bisa merubah diri saya sendiri. Itulah jawabannya. Ya. Tidak apa, Pak, tidak apa. Kita mendengar itu lupa, itu tidak apa. Ada kapasitas, ada kemampuan daya ingat kita ini untuk menampung, yang bisa kita selalu fresh, segar ingat. Oleh karena itu sering dikatakan ulang kembali. Buku-buku yang saya pernah membaca zaman saya kenal agama Buddha pertama, SMA, mahasiswa, kira-kira 30-40 tahun yang lalu, saya baca kembali, memberikan makna yang berbeda. Mendengar kembali. Ada kapasitasnya, tidak mampu semua yang kita ingat, yang kita pelajari itu menjadi segar terus, tidak bisa. Tetapi andai kata tidak ada perubahan, apa yang disampaikan Pak Hendro itu saya bisa memberikan apresiasi. Beliau mengerti, tidak bisa tidak bisa mengingat semua. Dan beliau bermeditasi, mengheningkan pikiran, berusaha untuk berubah. Itu sangat baik ketimbang orang yang merasa tidak perlu berubah. Aku sudah baik kok, emosi ya memang pembawaanku. Nek watuk ya iso sembuh, nek watak ya ora iso sembuh. Itu lebih-lebih lagi. Ada niat, Pak Hendro, ada niat untuk berubah. Dan perubahan itu memang tidak bisa diukur dengan kalkulator, dengan meteran, tidak bisa diukur. Nanti lingkungan yang berhubungan dengan beliau, kadang-kadang kita sendiri merasa, oh iya sekarang kok saya lebih semeleh, kok tidak berangasan seperti dulu, seolah-olah kok saya bisa
menerima dengan mudah, dulu kok sulit sekali. Meskipun tentu masih merasa masih kurang. Sangat baik. Apa yang diceritakan tadi tidak sekedar pertanyaan, tetapi seperti cerita apa yang beliau alami, dan pertanyaan Pak Endro juga sudah dijawab sendiri belakangan. Ya. Saya memberikan tips. Kalau Bante tadi menjelaskan 7 sifat orang bijak, bagaimana untuk mengingat? Ingat saja. Biar yang lain begitu, saya tidak. Jadi kalau Anda melihat mereka mencuri, ngetok rel sepur, omongnya bral-brol kepada biku, kepada orang tua, tidak ada bedanya. Oh, saya tidak. Itu adalah salah satu, meskipun tidak bisa mengingat 7 faktor orang bijak itu secara lengkap, itu adalah salah satu cara, kata kunci untuk mengingat-ingat apa yang diuraikan malam hari ini. Biar yang lain, kalau tidak bisa saya bantu, biar yang lain, saya tidak. Karena siapa yang rugi kalau kita ikut? Kita sendiri. Siapa yang untung kalau kita tidak dan berusaha untuk menjadi lebih baik? Yang untung kita, dan yang untung tidak kita sendiri. Lingkungan kita, keluarga kita, anak-anak kita akan ikut untung. Saya mendapatkan pengaruh banyak dari orang tua saya yang kecil-kecil. Orang tua saya mengatakan dulu, sejak kecil, sejak saya masih belum masuk sekolah. Kalau kemana saja pamit. Sekarang mungkin kata-kata pamit itu tidak disenangi anak-anak muda. Diganti aja, nggak usah pakai pamit. Kemana-mana aja memberitahu. Papa saya juga begitu, mama saya kalau pergi juga begitu. Kalau papa pergi kasih tahu mama, mama tidak ada kasih tahu anak-anak, anak-anak tidak tahu, tidak ada kasih tahu orang yang di rumah, siapa aja. Itu sesuai dengan winaya. Setelah saya menjadi biku, sama. Papa mama saya mengatakan, kalau kamu pergi memberitahu, mah aku pergi dulu ke bioskop, mah aku pergi dulu ke wihara. Nanti kalau di rumah ini ada masalah penting sekali, gampang lenggolei. Lah nek kamu pergi kami tidak tahu ngendi kita ngendi. Harus diumumkan pakai pengeras suara, pakai mobil. Kasih tahu pada siapa saja. Ada papa, ada mama, ada kakak, ada adik, ada pembantu. Aku lunga dhisik ya nanggone sekolah. Ada kegiatan di sekolah. Nanti kalau di rumah ada sesuatu yang mendadak, sakit, orang tua jatuh atau ini atau itu, oh nang sekolah. Mudah. Itu saya terima pada waktu saya masih SD. Saya ingat itu sampai sekarang. Dan itu sesuai dengan winaya. Memberitahu, tidak usah pamit. Memberitahu kalau saya pergi. Saya pernah mengatakan begitu, bicara-bicara dengan Pak Utomo. Lain Bante, sekarang anak-anak ya pamitnya pamit, tapi pamitnya lain. Pamitnya pakai SMS Pak Utomo. Masih mending Bante kalau pakai SMS. Pulang ke rumah ditegur. Saya kan sudah kasih tahu, kalau pergi pamit. Kan saya sudah pamit Bu. Mana pamitnya? Itu tadi dit. Oh itu toh pamitnya itu. Iya pamit itu. Dit. Pamit. Itu pengaruh orang tua. Menghargai waktu. Saya juga menerima itu dari orang tua. Kalau sanggup jam 5 ya jam 5, sanggup jam 7 jam 7. Sampai sekarang itu melekat. Jam berapa dimulai? Undangan jam 6 Bante, tapi ya mulainya setengah 7. Loh kenapa? Ya biasa Bante begitu. Kalau undangan jam 6 ya setengah 7 dimulai. Biasa, tidak jelek, tidak buruk, biasa, semua orang juga begitu. Jadi kalau 10 juta diambil 20 juta, biasa.
Kalau 10 juta, 100 juta diambil 50 juta, tidak biasa. Kalau 100 juta diambil 20 juta, biasa. Semua melakukan begitu, Bante, tidak apa-apa, nggak ada sanksinya, nggak jelek. Kan itu kan dari waktu juga, dari disiplin waktu, biasa. Undangan jam 7 mulai setengah 8 itu biasa. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa tidak enak, tidak ada yang menegur, biasa. Semua orang begitu. Kalau dipasrai 100 juta diambil 50 juta terlalu. Kalau dipasrai 100 juta diambil 10 juta, biasa. Tidak apa-apa. Semua juga begitu. Mari kita mulai dari yang sederhana-sederhana. Waktu ada pertemuan para pemuda Patria seluruh Indonesia di Bogor, saya mengatakan kepada mereka, pemuda Theravada dari seluruh Indonesia, kalau apa yang kamu dapatkan di sini ditular-tularkan ke seluruh Indonesia, apakah tidak bisa Patria ini menjadi agen perubahan? Tidak dengan isu yang muluk-muluk, yang simpel saja. Mulai dari diri sendiri sekarang. Hal-hal yang kecil-kecil, menghargai waktu, disiplin, tidak korupsi, rendah hati, tidak congkak. Kalau iya, tidak. Kalau meditasi di Mendut pas 34, tidak bisa lebih, tempat kita persis. Semua sudah daftar, yang waiting list, yang menunggu itu hampir 20. Tiba saatnya meditasi, yang tidak datang 7. Nggak ada bang, nggak ada bu, nggak ada SMS, nggak kasih tahu. Lah itu kan menyia-nyiakan fasilitas, toh saudara. Yang waiting list 20, yang 7 tidak hadir, kosong yang 7 itu. Kalau yang 7 itu sehari saja sebelumnya memberitahu, yang waiting list kan bisa masuk. Dia tidak merasa bersalah, enak-enak aja. Oleh karena itu sekarang Waluyo seminggu sebelumnya di SMS, reconfirm Pak, Bu, ikut tidak. Itu pun ada yang tidak balas. Harus di call, Pak jadi ikut meditasi. Nggak bisa itu Mas. Halah Pak, kok orang memberitahu. SMS itu berapa puluh rupiah toh. Dengan memberitahu, dia memberi kesempatan baik pada orang lain. Dengan tidak memberitahu, dia berbuat buruk. Pak Baja Samanera juga begitu. Bante Sacak Damo mengeluh, 18 orang diundang tidak hadir, yang nunggu banyak. Saya bilang, ditulisi surat, sudah Bante, kalau tidak hadir harus memberitahu. Telepon ini, HP nomor sekian, fax nomor sekian, tidak memberitahu. Kosong 18, tempat kosong. Nanti ya, Biku Sacak Damo tahun depan, undangannya itu harus ditulis pakai font hurufnya yang gede-gede itu loh. Kalau Anda tidak datang harus memberitahukan lewat fax, lewat handphone. Kalau tidak memberitahukan berarti fasilitas sia-sia, Anda berbuat buruk pada orang lain. Rak banyak Bante, orang bodoh harus dikasih tahu banyak-banyak. Tidak ada tanggung jawab, saudara. Sedang kita menyiapkan tempat sungguh-sungguh, atur spray, atur partisi, kemudian paket buku itu pas 34-33. Yang tidak datang 7-11 tidak memberitahu. Yang lain ingin sungguh-sungguh, tidak diberikan kesempatan. Apakah itu bukan kejahatan? Jadi kalau Anda mau ikut, ingat, itu sederhana saja kok. Sekarang semua orang hampir punya handphone, anak-anak SMP juga punya handphone. Nggak bisa omong, bisa hadir tepat waktu. Itu saja. Itu saja sederhana untuk memperbaiki masyarakat dan bangsa ini. Mulai dari yang kecil-kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai sekarang. Saya cerita juga perkara sampah waktu ada pertemuan pemuda seluruh Indonesia. Sampah. Tanggung jawab dengan sampah sendiri. Jangan selesai pertemuan di udara terbuka, sampahnya di mana-mana. Saya pernah ke Sydney diberitahu Bante,
Di taman ini Bante kalau hari libur semua orang pada duduk-duduk di sini, wah seneng-seneng. Saya tanya kepada ibu, Bu Nina, kalau sudah selesai kan sampahnya banyak ya? Tidak ada Bante, bersih. Ya kalau pendatang yang baru datang dari luar Australia, dia tidak tahu kebiasaan kan buang sampah. Nek dia buang Bante, yang lain melotot. Sungkan tidak berani disimpan di kantong plastik, bawa pulang sampahnya. Saya sampaikan itu waktu pertemuan pemuda Patriarsa Indonesia. Selesai saya ceramah, session saya kan di udara terbuka. Selesai, bersih. Tidak ada sampah. Panitia bilang, aduh Bante, kemarin sampahnya banyak, hari ini bersih. Tikar-tikar juga digulungi semua. Bisa, saudara. Tidak usah berpikir yang muluk-muluk, isu yang besar-besar, mau menjadi pahlawan. Orang tua memberikan contoh yang simple, sederhana, mulai dari diri sendiri sekarang. Dari situ kita akan maju. Satu lagi pertanyaan supaya Bu Yena, 2 lagi dengan belakang di sana. Ya Bu Yena dulu. Terima kasih Bante. Itu tadi kok membuat saya malah pusing loh Bante. Saya pernah melaksanakan untuk diri saya sendiri, simpel aja seperti Bante ngomong. Tapi ini nggak biasa dilakukan juga, on time. Dulu saya saklek istilahnya, kalau lebih 1 menit saya tinggal. Tapi malah justru dikatakan saya orang kaku, orang saklek, egois. Setelah saya pikir-pikir juga kita harus komitmen juga, karena itu kita nggak hidup diri sendiri, kita hidup bersama. Kalau sesama kita juga nggak melaksanakan itu, kita juga seperti tadi Bante kan dongkol juga, seminggu meditasi udah jamnya mau datang nggak, ternyata banyak 7 orang sampai nggak datang. Akhirnya juga efeknya ke kita, kilesa muncul, kegi, marah, kenapa nggak isap? Padahal diri kita sendiri sudah komit, tepat waktu dari diri sendiri, tapi ternyata orang lain tidak bisa. Nah, menghadapi itu bagaimana? Kan ini seperti dilema juga. Baik. Hal kecil-kecil saja Pak, seperti waktu, seperti apa misalnya. Banyaklah tadi seperti komitmen-komitmen yang kecil-kecil aja. Itu membuat kadang kan kalau kita komit sendiri, kita dari diri sendiri, sampah, kebersihan itu kan sering sulit juga, karena kita hidup bersama. Kebersamaan itu belum ada saya kira. Baik. Bagaimana menghadapi hal-hal yang kecil Baik. itu? Saya tidak menjawab langsung. Saya tidak menjawab secara langsung. Memang tantangan kita adalah masyarakat juga. Nanti kalau kita korek, kalau kita tidak korupsi, kalau kita dikasih uang dikembalikan, yang lainnya korupsi kita tidak mau. Sok suci, anak nabi. Ya sekarang kita berani tidak mengatakan saya tidak mau, saya tidak, silahkan Anda. Apa tidak timbul kemarahan, kejengkelan, gregetan? 7 tempat kosong, yang ingin masih banyak, tapi setengah jam lagi meditasi akan dimulai. Bagaimana mengundang yang waiting list itu? Tidak mungkin. 11 peserta Samanera tidak datang, yang waiting list banyak. Bagaimana mengundang yang 11 itu? Yang waiting list itu jauh-jauh, tidak mungkin. Apa tidak marah Bante, tidak gregetan Bante? Karena itu Thich Nhat Hanh mengatakan, mau membuat perubahan sosial, mau menyehatkan masyarakat, harus punya meditasi. Membuat koreksi pada masyarakat, memperbaiki masyarakat, harus punya meditasi. Kalau tidak punya meditasi bagaimana Bante? Kepancing kemarahan. Thich Nhat Hanh itu seorang biku dari Vietnam, tulisannya terkenal sekali. Banyak orang membaca, lintas agama juga membaca.
Anak muda ingin membuat perbaikan, mendobrak, membuat koreksi. Tindakan mengatakan silahkan, tapi jangan tergelincir ya. Anda membuat perbaikan, Anda mengkoreksi, jangan tergelincir, Anda menyuburkan kebencian. Koreksilah dengan cinta kasih. Lakukanlah koreksi tidak dengan arogan. Ada cara, kalau kita mau ada cara. Saya pernah datang ke Dhamma kelas, yang lain belum datang. Saya sendiri, saya duduk di sini. Mereka pada datang, 7:30 baru datang. Jam 7 undangan. Jadwal juga jam 7. Saya buka, Ibu Bapak, saya mohon maaf. Saya menunggu agak lama tadi, saya mohon maaf. Itu salah satu cara ya. Ya memang tidak bisa itu dijadikan rumus umum. Bu Yena bisa mencari cara-cara. Saya di wihara juga sering bersih-bersih sampah segala macam. Kalau selesai upacara, kursi langsung dibereskan. Gelas-gelas langsung tamu-tamu dibereskan. Tanpa banyak omong, anak-anak tahu semua. Kadang-kadang acara sudah selesai, tamu-tamu pada berdiri keluar ruangan. Sebagian tamu masih ada di pintu. Anak-anak sudah serbu masuk, kursinya sudah jelek. Saya bilang, Mas, kebat kliwat, mengko darani ngusir tamune. Bisa. Waktu asada nasional itu kan 8.000 orang datang ke Candi Mendut. Pagi saya bangun jam 5, Candi Mendut bersih. Umbul-umbul satu pun tidak ada. Padahal dipasang berapa banyak. Umbul-umbul spanduk altar dibikin 3. Jam 5 pagi saya bangun, bersih semua. Seperti semalam tidak ada apa-apa. Sampah sudah sapu semua. Bante Jodi mengatakan, Bante bisa atau Bante? Bisa, saya bilang. Tergantung, salah satu faktor utamanya adalah pimpinan. Kalau pimpinannya, ayo, bisa. Ada anggota panitia yang mengatakan, Bante jangan diserai, itu suka mencuri, itu suka korupsi loh Bante, terkenal. Tidak. Saya mengatakan jujur ya, perlu bensin, perlu pulsa, bilang, jangan selintutan, terus terang, jujur. Selesai, sisa-sisa uang harus kembali, jujur ya, jujur. Semuanya harus jujur. Bisa. Yang dicurigai suka korupsi, kembalikan berapa belas juta Bante ini sisanya. Bisa. Ada sisa, ada, dan sisa itu kita bagi-bagi. Patria dapat, Wandani dapat, Magabudi dapat, yang bekerja semua dapat. Bisa. Saya pikir bisa. Karena saya sudah pernah mengalami beberapa kali. Pernah gagal Bante? Oh, pernah. Bante tidak putus asa? Tidak. Saya akan mulai. Dari keluarga sendiri, lingkungan kecil, anak-anak, karyawan, mulai. Kalau Bante mentok tidak bisa sama sekali, tidak apa. Pokoknya saya tidak ikut yang tamu-tamu Parayano itu. Bisa. Ya kita tinggal bagaimana berbijaksana. Tidak arogan, tidak kelihatan sok, tetap humble, tapi punya prinsip. Suatu ketika mungkin gagal, Bu Yena, suatu ketika mungkin gagal. Suatu ketika kita juga mungkin telat ya. Tetapi kita punya komitmen untuk memberikan contoh yang baik. Terakhir, jangan panjang-panjang. Bante, saya bermeditasi selama 3 tahun. Ya. Tahun pertama dan kedua saya bermeditasi 3-5 kali dan penyakit saya reda. Iya. Setelah tahun ketiga saya sudah tidak tergantung lagi dengan obat pusing. Iya. Terus bulan Juli kemarin selama 2 minggu saya meditasinya 2 kali, tapi lebih banyak 1 kali selama 2 minggu. Terus 2 minggu meditasi 2 kali? Enggak, dalam 24 jam saya meditasi 2 kali, tapi lebih sering 1 kali. Iya. Terus sakit pusing saya kambuh. Iya.
kata dokter itu disebabkan karena saya stres. Tapi setelah saya amati itu bukan karena stres. Soalnya sebelumnya saya pernah stres berat dan hampir bunuh diri. Tapi saya tidak tergantung dengan obat pusing. Setelah saya amati itu karena saya dituntut bermeditasi minimal 2 kali. Mengapa saya dituntut minimal meditasi 2 kali? Sedangkan dari kaset Bante Panya mengatakan bahwa meditasi 20 menit sudah cukup. Terus mengapa si A itu meditasi 2 kali dalam 35 hari penyakitnya bisa sembuh total, sedangkan saya 1 reda ganti B ganti C. Terus pertanyaan, apakah karena si A itu umat Buddha sedangkan saya bukan umat Buddha? Terima kasih. Satu lagi. Cukup dulu, sudah malam. Saya memberikan jawaban singkat ya, karena besok saya masih harus ada acara, sopirnya juga besok harus bangun pagi. Jawaban saya yang pertama, meditasi sehari 20 menit baik, tapi meditasi lebih banyak lebih baik. Meditasi sehari 2 kali baik, meditasi sehari lebih dari 2 kali lebih baik. Terima kasih.